Nah, Asoka ini kenapa kok di dalam keraton itu kok penting sekali? Kita sekarang tahu bunga Asoka itu hanya beberapa jenis. Tetapi kalau kita di dalam naskah itu Asoka itu ada 48 jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penjabaran tentang Pulung Gantung, pada sesi berikutnya akan dipaparkan mengenai makna penting bunga Asoka terkait dengan wahyu keraton yang akan disampaikan oleh Romo KRT Manujayat Maja. Terima kasih sekali. Selama ini saya itu sudah sekian puluh tahun tidak pernah kalau ulang tahun itu ada yang memperingati, itu nggak pernah. Waktu bapak ibu masih dulu tuh juga nggak pernah ada ulang tahun, bahkan kadang-kadang tuh udah nggak ingat lagi apakah hari ini ulang tahun atau tidak itu. Tapi ya waktu ponaan-ponaan itu ngumpul di rumah, mereka itulah yang punya tradisi itu. Nah, saya juga tidak pernah mengira bahwa saya bisa berumur sampai 60, karena saya itu orangnya sakit-sakitan. Mau mati itu udah biasa itu loh, berkali-kali. Kalau saya dulu bukan anaknya ibu, mungkin sudah mati kemarin-kemarin. Saya itu ada penyakit bronkitis yang sudah kronis gitu loh. Itu bawaan dari lahir dulu. Karena waktu saya lahir itu juga ada masalah. Itu jadi antara bayi dengan air ketuban itu dulu bayinya dulu. Jadi waktu itu sama dokter sentral itu kepalanya ditarik, lalu saya itu ngongkop kawah. Ya, akibatnya ini bronkitis yang kena. Dan itu sepanjang hidup saya itu kena bronkitis itu. Sampai SMA saya tidak boleh ikut olahraga yang berat. Maka saya lalu belajar menari di waktu itu. Waktu saya umur 4 tahun itu oleh eyang itu diharuskan menari pokoknya. Orang Jogja, anak eyang waktu itu tinggal di Keraton Kilen sekarang. Sudah itu di Bangsal Kasatriyan itu kalau jam 4 itu kalau belum ada di pendopo itu sudah dibawakan sapu lidi itu. Pokoknya kamu harus segera diminta untuk ajar dalang, ajar bekso, ajar nembang, ajar gamelan, lalu bahasa Jawa yang benar. Waktu itu ya saya jengkel sama eyang ya. Kenapa teman-teman saya boleh main, kok saya kalau jam 4 sore itu udah dibawakan sapu lidi dulu. Kalau nggak sampai tidak mau naik di Bangsal Kasatriyan, mungkin sudah diperjuti sama eyang. Tapi waktu saya besar baru terasa, ternyata apa yang diajarkan eyang dulu ternyata berguna semua. Waktu saya di negeri Belanda itu kalau saya tidak punya keterampilan bekso, saya kira saya tidak pernah bisa beli buku, karena yang namanya beasiswa itu hanya cukup untuk makan, sementara buku mahal. Tapi karena beksan Jogja itu mahalnya bukan main, maka saya bisa membawa pulang
buku itu hampir satu kontainer waktu itu. Bagaimana caranya saya bisa membawa pulang? Saya itu hanya jadi buruh masak aja di kedutaan. Waktu itu saya selalu dimintai tolong kalau ada acara di kedutaan, saya diminta untuk mangsak. Saya mau, saya tidak diupahi nggak apa-apa, tapi saya minta tolong besok kalau saya pulang buku saya dibawakan. Dan nggak apa-apa, beres semua nanti. Betul, 10 tahun saya di negeri Belanda, tuh buku-buku itu pulang satu kontainer sendiri tuh. Akhirnya waktu sampai di rumah, bapak ibu saya itu buku karo pokok ki ngendi ngono. Mau omahe ming sakmene bukune sak truk ngono ku ngerti carane. Sembul lah Bu, dimasukkan aja kan. Nah itu lalu sebagian di rumah bapak yang lain ini. Nah, kebetulan saya itu studi saya itu bahasa Jawa kuno dan Sanskerta. Sehingga ternyata ini banyak sekali berguna bagi orang di seluruh dunia ya. Tadi pagi waktu saya buka WA, kita ada 250 WA itu dari seluruh dunia ini, dari guru-guru saya, dari teman-teman, dari mahasiswa saya, orang-orang luar semua itu. Kemudian ya mereka selalu berharap kalau kamu sudah pensiun dari Gajah Mada, kamu di tempat aja lah. Entah itu ada di Amerika, entah ada di India, entah di mana. Nah, saya itu malah agak malu karena apa? Karena akhirnya yang memberi saya itu gelar guru besar itu malah dari India. Andai kata ini tidak ada COVID, mungkin saya sudah tidak ketemu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sudah di India. Itu. Saya sudah tidak tahu TKRM lagi. Itu mungkin saya sudah 14. Dan itu membawa tadi proyek officer itu saya harap dia sekolah lagi dulu. Dia itu dulu dari elektronik di Sanata Dharma, kemudian ikut saya, terpaksa lihat naskah tiap hari. Akhirnya ya mau nggak mau diperkosa untuk belajar naskah-naskah kuno itu. Nah, tapi ternyata dia juga senang dengan cerita-cerita yang kuno itu. Nah ini salah satunya, ini sedang dipersiapkan untuk membuat atau film untuk melanjutkan studinya untuk portofolio, yaitu kisah Samudra Mantala. Kemudian ini mendapat teman dari Mas Indra CS ini untuk menyelesaikan filmnya yang beberapa waktu itu agak terhenti gitu. Nah kemudian waktu saya bermain ke sini, saya melihat berbagai macam tanaman yang ada di sini. Kemudian saya bercerita dengan Mas Boy itu di keraton itu banyak tanaman yang sekarang itu sudah hilang. Dulu dalam naskah keraton itu ada namanya serat Salokopotro. Itu ada 72 macam tanaman. Tapi sekarang itu sudah hilang. Tidak semuanya itu ada di keraton lagi. Nah,
di antara tanaman-tanaman itu yang paling boleh dikatakan paling banyak ditanam itu adalah pohon asoka itu. Kalau orang Jawa sekarang menyebutnya kembang soko, tapi itu dulunya dari kata asoka dalam bahasa Jawa kuno. Asoka itu artinya yang tidak sedih. Nah, asoka ini kenapa kok dalam keraton itu kok penting sekali? Kita sekarang tahu bunga asoka itu hanya beberapa jenis. Tetapi kalau kita di dalam naskah itu asoka itu ada 48 jenis. Itu. Saya hanya tahu namanya, tetapi perkara wujudnya saya juga belum pernah melihat. Saya baru melihat 12. Sementara yang sisanya saya juga belum pernah itu. Kalau kebetulan ini Merapi sedang tidak seperti ini, dulu 12 itu saya temukan di lereng Merapi. Kemudian itu di lereng Gunung Slamet itu juga ada. Itu yang paling banyak itu di lereng Gunung Slamet itu, karena di sana itu ada yang empunya itu bernama Kiai Ageng Kembang Arum ya, sehingga di situ tuh banyak sekali tanaman-tanaman bunga. Waktu saya masih SMA dulu itu paling suka untuk naik turun gunung itu. Jadi dari Aceh sampai Nusa Tenggara Timur itu saya tuh sudah jak-jakan gunung, naik turun gunung itu ya. Meskipun orang sakitan tapi bisa naik turun gunung. Kok kalau naik gunung kok nggak sakit, saya juga heran. Nah itu yang banyak itu di Slamet. Kemudian di Sindoro dan Sumbing itu ada satu tempat yang itu isinya tuh hanya bunga. Tapi ini tempat ini paling berbahaya karena apa? Karena di situ tuh kebetulan selalu ada ampa-ampa. Ampa-ampa itu adalah apa? Itu adalah awan gelap yang di dalamnya itu berisi petir. Ini kalau kita tidak berbahaya, kita bisa dimakan oleh ampa-ampa ini. Itu selalu mesti ampa-ampa ini selalu bertengger di taman itu. Indah sekali, betul indah sekali. Andai kata tiba-tiba itu Sumbing itu meletus lagi ya, akan lebih bagus mesti itu taman itu. Nah itu mengapa kok di keraton tuh kok asoka ini menjadi penting sekali. Kalau kita kembali, demikian bagian pertama tentang bunga asoka. Simak kelanjutannya pada video di Tur Edukasi Watulumbung episode 5. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.